Koperasi Serba Usaha. Saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 2. Saya Dini. Saya Dini. Halo, nama saya Fahru. Halo, nama saya Andri. Halo, nama saya Azmi. Halo, nama saya Saiful Nikda. Halo, nama saya Muhammad Tias. Di sini kami akan mewawancarai koperasi serba usaha yang ada di sekitar zona Madinah, yaitu Koperasi Insan Sejahtera yang beralamat Jalan Kemang, Bogor. Tujuan wawancara ini yaitu mengetahui apa sih koperasi serba usaha dan apa sejarahnya. Dan wawancara ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Koperasi dengan dosen pengampu Ibu Rita Mardiana, STMM, dalam Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti Bogor. Halo semuanya, jadi di sini saya sudah bertemu dengan PIC dari Koperasi Serba Usaha, yaitu Koperasi Insan Sejahtera yang beralamat di Jalan Kemang, Bogor. Yuk ikuti keseruan wawancara kita pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita kenalan dengan PIC di sebelah saya ini. Boleh diperkenalkan Pak? Hai, nama saya Saleh Abdul Aziz. Bapak jabatan di sini sebagai Sebagai akunting dan keuangan. penasaran selanjutnya bagaimana? Yuk simak. Saya mau izin bertanya, ini ada beberapa pertanyaan yang saya butuhkan. Untuk pertama, koperasi ini tuh berdirinya mulai kapan sih Mas? Berdirinya koperasi sejahtera. Untuk tahun berdirinya sendiri saya juga kurang begitu paham ya Mas, cuma seingat saya itu waktu dulu ada sebagian karyawan yang berinisiatif untuk mencoba mendirikan sebuah koperasi gitu. Dan itu ada 5 orang karyawan, untuk nama-namanya juga kurang begitu ingat juga gitu. Cuma intinya kurang lebih kayak gitu awal berdirinya. Kisaran tahun berapa? Di bawah 2010-an kayaknya. 2010. Nah, tujuannya maksudnya ada nggak sih kayak tujuan dari koperasi gitu? Tujuan dari koperasi sendiri ya pasti sama lah gitu kayak koperasi pada umumnya ya. Mungkin dari mereka itu mencoba untuk memberikan fasilitas untuk anggota yang ada di sini, untuk karyawan yang ada di dompet Gova ini, bagaimana kita memberikan fasilitas kepada mereka, tetapi mereka juga mendapatkan keuntungan gitu, untuk mendapatkan keuntungan dari yang kita berikan kayak gitu. Nah, untuk saat ini gitu Mas, kira-kira ada berapa banyak anggota sih yang ada yang di struktur untuk saat ini? Untuk saat ini jumlah anggota aktifnya itu ada 136 orang. 136 itu untuk seluruh dompet Gova? Iya, atau hanya seluruh karyawan yang di Gova? Tapi maksudnya berarti semua karyawan yang ada di sini tuh dalam koperasi ini berperan aktif ya? Alhamdulillahnya sebagian besar karyawan berperan aktif untuk koperasi. Terus kalau misalkan ini Mas, adakah syarat-syarat gitu? Syarat-syarat untuk masuk koperasi itu gimana? Persyaratan untuk karyawan baru? Persyaratan khususnya sebenarnya nggak ada ya. Cuma paling buat karyawan yang ingin daftar jadi anggota koperasi harus jelas gitu. Maksudnya asal usulnya. Terus apakah dia statusnya karyawan kontrak atau karyawan tetap? Kalau misalnya karyawan kontraknya berapa lama kita juga harus tahu. Yang penting sih nggak terjerat dalam hukum apapun. Sama kalau misalkan dari perbankan itu nggak terjerat kredit macet kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini Mas, pasti kan ada dana gitu ya, dana dari koperasi itu. Nah, cara pengumpulan dana koperasi itu dari mana? Untuk modal koperasi sendiri kita itu ada 2 jenis. Yang pertama dari pinjaman, yang kedua dari karyawan, dari anggota, itu dalam bentuk simpanan lagi. Simpanan tabungan gitu ya, tabungan. Nah, kalau
di sini tuh kan koperasi serba usaha ya Mas ya. Nah, ada nggak sih produk yang apa aja gitu produk yang dijual yang ada di Nah, sekarang kita jenisnya koperasi serba usaha. Jadi kita memiliki beberapa usaha, salah satunya toko yang ada di depan. Terus ada juga usaha travel. travel. Ticketing juga. Jadi kita memesankan untuk beberapa anggota yang mungkin ingin berpergian gitu. Oh, jadi untuk usaha travel itu hanya khusus anggota koperasinya saja Ada atau juga kita untuk bagi masyarakat juga ya? juga. Biasanya kalau untuk travel itu apakah ada destinasi tertentu atau gimana dari orang yang pengen ini? Dari orang yang ingin memesannya aja sih. Oh, dari orang Indonesia. Jadi nggak ada dari khusus dari ininya gitu. Nah, kalau misalkan cara strategi pemasarannya gitu gimana sih? Kan ada travel nih di koperasi ini, cara memperkenalkan ke luarnya gimana? Apakah ada media sosialnya atau gimana gitu? Untuk strategi pemasaran untuk saat ini sih kalau menggunakan media sosial lah itu kita belum. Cuma kita lebih melakukan pendekatan ini aja sih jaringan gitu. Jika kan ada ada anggota kita yang memiliki saran untuk mengajukan ke beberapa vendor gitu, nanti anggota itu mendapatkan komisi komisi dari koperasi. Jadi kayak dari sponsor gitu kali. Dari sponsor. Nah, jadi Mas kalau awal berdirinya kayak ada nggak sih Mas kesulitan ketika menjalankan koperasi ini ada nggak gitu Mas? Kayak kendala atau hal yang tidak berjalan dalam sistem koperasi ini? Mungkin kalau misalkan dari awal dari bikin koperasi yang paling terasa itu paling modal ya Mas. Iya. Itu sih paling terasa. Cuma pertama meyakinkan karyawan untuk menjadi anggota koperasi. Itu sih paling sulit. Tapi dengan jumlah sekarang berarti alhamdulillah udah untuk ini sih Mas kayak visi dan misi koperasi itu visi dan misi maksudnya ya tentunya kita pasti ingin mensejahterakan anggota kita dengan cara ya ini kita memberikan pinjaman, kita menyediakan berbagai produk yang mungkin mereka butuhkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan kan ini kan koperasi serba usaha gitu juga Mas ya. Tapi kalau misalkan ada anggota yang kesulitan gitu ya Mas, kesulitan misalkan kayak membutuhkan dana, apakah bisa di cover atau minjam ke koperasi? Bisa selama kalau misalkan karyawan tetap bisa, kalau karyawan kontrak kita lihat kesanggupan dari mereka yang juga Dari masa kontraknya gitu masa Mas. kontraknya gitu. Nah kalau misalkan itu ada nggak sih besaran bunga atau nggak ada gitu Mas? Bunga dari peminjaman? Kalau untuk pinjaman kita dibagi menjadi dua. Yang pertama kita menggunakan akad jual beli, yang tentunya pasti kita ngambil keuntungan. Kalau yang kedua kita pakai akad pinjam meminjam, itu yang nggak ngambil keuntungan sama sekali. Jadi kalau misalkan kita minjem uang sebesar 1 juta gitu, tetap pengembaliannya selama 1 juta gitu. Tergantung keperluannya. Tapi itu sistemnya berarti bisa dicicil juga gitu? Bisa. Terus kalau ini sih Mas kayak ada nggak sih harapan dari koperasi ini untuk bisa lebih tinggi lagi? Itu pasti ada ya harapan. Kita beberapa kali mencoba untuk melebarkan sayap, membuka beberapa cabang usaha lainnya. Cuma karena beberapa tahun belakang ya kita tahu lah pandemi. Jadi pasti ada aja kendalanya. Jadi masih sampai saat ini belum berani gitu. Tapi ya itu harapannya, semoga ke depan kita bisa membuka beberapa cabang usaha di luar gitu. Ya mungkin itu sih Mas ya pertanyaan poin-poin yang kita tanyakan. Sebelumnya terima kasih gitu Mas atas telah meluangkan waktunya. Semoga koperasi ini bisa semakin maju dan apa yang diharapkan juga bisa terrealisasikan ke depannya. Jadi teman-teman, koperasi serba usaha itu adalah koperasi yang di dalamnya terdapat beberapa usaha seperti koperasi konsumsi, koperasi pinjam, dan koperasi produksi.
kita sudah mewawancarai koperasi serba usaha, yaitu Koperasi Insan Sejahtera. Koperasi ini berdiri sekitar tahun 2010, didirikan oleh 5 karyawan dompet duafa. Tujuan koperasi ini untuk memberikan kesejahteraan untuk setiap anggotanya. Jumlah anggota saat ini berjumlah 136 anggota. Dari seluruh anggota berperan aktif mengembangkan koperasi ini. Jenis persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi Insan Sejahtera harus karyawan tetap atau karyawan kontrak dompet duafa. Pendanaan Koperasi Insan Sejahtera bersumber dari pinjaman dan simpanan wajib anggota. Jenis usaha yang dijalankan Koperasi Insan Sejahtera berupa toko dan usaha travel. Adapun strategi pemasaran Koperasi Insan Sejahtera, yang pertama mengembangkan relasi dari setiap anggota, yang kedua menjalin hubungan dengan vendor, yang ketiga mencari sponsor yang ingin bergabung. Di sini juga Koperasi Insan Sejahtera memiliki sistem proses transaksi. Yang pertama, transaksinya itu akad jual beli dari toko yang berkembang saat ini. Yang kedua, dari simpan pinjam yang dikelola oleh koperasi untuk anggota. Nah, Koperasi Insan Sejahtera ini memiliki misi yang sangat besar. Yang pertama, ingin membangun cabang yang lebih luas di koperasi ini. Yang kedua, ingin mengembangkan relasi yang lebih besar lagi. Nah, moto dari koperasi ini adalah mensejahterakan anggota dan mengembangkan lebih luas lagi koperasi tersebut. Nah, itu beberapa video wawancara yang dilakukan kelompok 2 dalam koperasi serba usaha, yaitu Koperasi Insan Sejahtera. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan bagi para penonton. Semoga menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.